Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Hanifah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teks hikayat. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari teks hikayat pada kelas 10 SMA atau SMK. Sambil menyimak penjelasan Ibu, kalian juga bisa membuka paket pendamping bahasa Indonesia, yaitu buku cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia. Indonesia memiliki banyak karya sastra dari zaman dulu sampai sekarang yang memiliki ciri khasnya masing-masing, salah satunya yaitu teks hikayat. Lalu apa itu teks hikayat? Mari kita belajar bersama. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat ialah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang, menurut Bariet pada tahun 1985 halaman 9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hikayat merupakan karya sastra Melayu lama yang berbentuk prosa panjang dan bersifat istana sentris. Istana sentris adalah suatu cerita yang berpusat pada kerajaan, bisa saja menceritakan rajanya, keluarga raja, rakyat suatu kerajaan, dan lain-lain. Teks hikayat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat istana sentris. Selain itu, hikayat bersifat pralogis, yaitu tidak sama dengan logika umum atau dapat disebut juga dengan fantasi. Hikayat juga mengandung kesaktian yang dimiliki oleh tokoh. Kesaktian yang dimiliki bersifat kemustahilan, artinya kesaktian itu tidak nyata. Contohnya yaitu dapat berbicara dengan binatang, dapat menguasai musim, dan lain-lain. Hal itu tidak mungkin ditemukan di lingkungan sekitar kita. Teks hikayat tidak diketahui oleh pengarangnya atau disebut juga dengan anonim. Selain itu, teks hikayat banyak menggunakan kata arkais. Arkais yaitu kata-kata yang jarang digunakan, misalnya hatta, syahdan, konon, dan lain-lain. Selanjutnya kita mempelajari mengenai struktur teks hikayat. Struktur hikayat ada 5, yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian awal cerita yang berisi pengenalan dari cerita tersebut. Pengenalan itu diantaranya pengenalan tokoh, latar, ataupun suasana. Struktur selanjutnya adalah komplikasi. Pada bagian ini yaitu membahas mengenai masalah utama dalam suatu cerita. Struktur yang ketiga adalah evaluasi. Pada bagian ini tersapat solusi atau penyelesaian masalah yang dialami oleh tokoh. Struktur keempat adalah resolusi. Bagian ini terdapat solus atau penyelesaian dari masalah yang diciptakan oleh penulis. Bagian resolusi pada teks hikayat mengarahkan pada koda. Struktur terakhir adalah koda. Koda adalah nilai maupun pelajaran yang bisa diambil dari suatu teks cerita oleh pembaca. Hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun dinarasikan dalam ucapan tokoh. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, termasuk hikayat, terdiri atas nilai pendidikan, religius, moral, dan nilai sosial. 1. Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar.
Contoh nilai pendidikan di teks hikayat si miskin adalah tetap berjuang dalam mencapai tujuan. 2. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta, alam dan sesinya. Contoh nilai religius pada teks hikayat si miskin yaitu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. 3. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Contoh nilai moral pada teks hikayat si miskin yaitu memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. 4. Nilai sosial berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Nilai sosial dari cerita teks hikayarai miski yaitu bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Setelah mempelajari struktur teks hikayat, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks hikayat. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah konjungsi temporal atau urutan waktu. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Pada teks hikayat, konjungsi yang digunakan pada teks hikayat adalah kata arkais. Contohnya arkian, hatta, dan syahdan. Selanjutnya majas. Majas atau gaya bahasa sangat erat kaitannya dengan cerita fiksi. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara penyampaian cerita. Beberapa majas yang sering kali digunakan, baik dalam hikayat maupun cerpen, adalah sebagai berikut. 1. Majas antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh dari majas antonomasia adalah sebagai berikut. 1. Si pirang itu terlihat cantik dan lucu. Bentuk majas antonomasia pada kalimat ini adalah si pirang yang menunjukkan bahwa orang yang dibicarakan memiliki ciri yang menonjol, yaitu memiliki rambut pirang. 2. Pagi ini aku bertemu dengan lelaki dermawan lagi. Bentuk majas antonomasia pada kalimat ini adalah lelaki dermawan, yang menunjukkan bahwa orang yang dibicarakan memiliki sifat yang menonjol, yaitu dermawan. 3. Perempuan tua itu membeli rumah untuk anaknya. Bentuk majas antonomasia pada kalimat ini adalah perempuan tua, yang menunjukkan bahwa orang yang dibicarakan memiliki ciri yang menonjol, yaitu sudah berusia tua. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia, hewan, tumbuhan, sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh dari najas personifikasi yaitu, kucing itu selalu menyanyi ketika kelaparan. Majas yang menunjukkan adalah kucing itu selalu menyanyi. Kucing tidak dapat bernyanyi, namun kucing selalu berbunyi heboh ketika merasa lapar. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Eksplisit bermakna secara terus terang. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh, 1. Kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Yang menunjukkan majas simile adalah seperti kerbau. Kerbau dikenal sebagai hewan yang suka tidur, untuk itu tokoh kamu dan kerbau sama-sama memiliki sifat yaitu suka tidur. 2. Mereka selalu bertengkar bak kucing dan anjing. Yang menunjukkan majas simile adalah bak kucing dan anjing. Kedua hewan tersebut terkenal dengan hewan yang tidak pernah akur dan selalu bertengkar. Sifat itu sama dengan tokoh mereka. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contoh majas metafora adalah kasus itu dibawa ke meja hijau untuk mendapatkan penyelesaian.
Kata meja hijau bukan bermakna meja yang berwarna hijau, namun meja hijau itu melambangkan pengadilan atau ranah hukum. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, 1. Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja." 2. Aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Itu adalah penjelasan mengenai teks hikayat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.